Oke. Bisnis model kanvas. Ini kita bicara tentang apa ya? Nah, di sini ada bisnis model kanvas. Rumoh Aceh Entrepreneurship Club. Iya. Nih, contohnya kayak gini ya. Kan kalau di bisnis model kanvas itu ada kolom-kolom. Nah, ada yang bilang ini kolom 1, yang sebelah kanan ini ya, customer channel sama customer segment itu kolom kanan, terus kolom tengahnya ada value proposition, kolom kirinya ada key partnership, key activity sama key resource ya. Jadi yang kiri ada kunci, kanan ada customer, tengah-tengah ada value. Value itu apa? Apa yang kita offer ya? Apa yang kita tawarkan. Kalau yang bawahnya itu revenue stream sama cost structure. Nah, pertanyaannya adalah kalau mau menulis bisnis model untuk bisnis kita, yang pertama yang mana dulu yang diisi? Yang kolom yang mana dulu yang diisi? Apakah yang sebelah kanan? Ini bisa nulis nggak ya aku di sini? Edit. Edit. Bisa ya? Oh, bisa. Nah, apakah yang sebelah kanan? Lah, dia kagak mau keluar. Kanan atau yang sebelah sini? Apa yang tengah-tengah? Atau bahkan yang bawah? Mana dulu nih? Yang tahu nggak? Ayo dijawab dulu guys. Guys, aku ngomong gitu aja udah 2 menit. Ya ampun. Oke, nggak tahu ya. Nah, balikan deh. Yuk, kita bahas aja dulu apa yang Kak Indah sudah tulis di sini, ya kan? Jreng. Nah, kalau Kak Indah nulisnya, kemarin aku dengerin ininya, apa namanya? Tutorialnya. Terus dibahas, dikasih tahu di situ. Ya, mulainya dari customernya dulu, guys. Kamu punya customer enggak gitu. Itu yang pertama-tama, ada marketnya enggak, itu dulu. Nah, customernya kamu mau tentukan target marketmu yang mana, itu baru kamu tentukan si offeringnya apa dan apa sih bahan-bahannya naon wae. Nah, bahan-bahan yang ada di sini yang key partner, key resource sama activity gitu ya. Soalnya analogikannya seperti ini, ketika kamu mau jalan-jalan ya kan, ketika kamu mau jalan-jalan ke luar negeri, yang kamu siapkan dulu adalah tujuannya dulu apa kopernya dulu gitu. Coba kira-kira kalau kamu jalan ke luar negeri, mau di ininya yang dipertamain tujuannya dulu apa kopernya dulu? Tentu tujuannya dulu kan. Misalnya kita mau pergi ke Korea, misalnya lagi bersalju gitu. Nah, di sini Koreanya berarti di sebelah sini nih, yang customer kayak gini nih. Tujuannya ya kan. Nah, baru si key-nya itu ya. Baju-bajunya mau isinya apa? Makanya kalau pergi ke Korea di musim dingin misalnya, bawa mantel gitu. Nah, di sini kamu butuhnya apa? Gitulah ibarat nama. Ya udah, cukup ya. Gitu aja ilmunya. Kita belum bisa kasih ilmu guys. Ya, kita mari belajar bersama ya. Makanya Mbak Ina juga nggak bisa ini kalau suruh ngajar nggak bisa ya. Kalau urusan ngajar entrepreneurship mah kita tanyakan pada ahlinya, apalagi bisnis. Wah, saya juga sedang belajar berbisnis. Kalau kamu mau bertanya sama saya, kamu nanyanya tentang arsitektur, baru saya jawab ya. Apalagi tentang ini, tentang bikin bentuk. Nah, itu aku pinter ya. Nah, kalau yang ini kita belajarnya sama-sama. Oke, yuk belajar. Kok kayaknya kemarin lagi bikin ini nih. Apa design for Aceh Entrepreneurship Club. Terus customer segmennya kayaknya tulis di sini 1 2 3 4. Yang pertama, pengusaha muda Aceh. Tuh, kamu pengusaha muda bukan? Berarti kamu target market saya. Dan yang kedua, usianya di
usia 25 sampai 40. Begitu. Jadi kalau 41 bukan target market ya. Berarti ya di luar lah, di luar. Kalau usianya saya masih 19, bukan target market saya. Mohon maaf ya. Saya mah target marketnya 25 sampai 40 saja, udah. Gitu ya. Jadi kenapa kita perlu menentukan target market seperti ini? Nah, supaya memudahkan kita juga untuk misalnya kita mau bikin iklan. Nah, iklannya itu yang cocok gitu sama usia-usia yang sekian gitu. Soalnya kan ada tuh misalnya yang saya mah target marketnya semua umur bisa gitu. Cewek cowok bisa, semuanya pokoknya semua orang bisa. Nah, ketika kita mau bikin iklan itu sulit karena nggak jitu gitu. Misalnya mengasih iklan untuk orang yang usianya 60 sama orang yang usianya 18 ya kan beda cara bicaranya, cara penulisan kalimatnya gitu. Engagementnya beda gitu kan. Makanya kalau Kak Indah pilihnya yang 25 sampai 40. Awal-awalnya gini. Nah, soalnya nanti pun lagi kan kalau BMC ini kan bisa diutak-atik ya. Nanti kalau misalnya yang sini sudah terbuat, terbikin, sudah jadi iklannya gitu. Nah, mungkin mau merambah ke customer segmen yang lainnya ya tambah lagi gitu. Ya kan? Yang ini bikin dulu satu ini. Nah, ini sambil ini nih, sambil ngasuh ya teh. Banyak omong si bayinya. Udah bayi banyak omong, nanti dia disuruh jadi MC gerak. Nah, sekarang yang ketiga apa Mbak Indah? People who needs networking community. Kamu perlu kolaborasi nggak? Sini kalau kamu perlu berkolaborasi. Nah, Anda target market saya. Yang keempat, people who needs to increase their skills and knowledge in business and entrepreneurship. Jadi target marketnya adalah orang yang memiliki kebutuhan untuk belajar. Gitu. Kalau nggak mau belajar sih, ya bukan target market saya. Oke. Begitu. Nah, apa sih yang Kak Indah offer di Rumah Aceh ini? Nah, pertama, value-nya apa? Karena ini untuk venue ya. Rumah Acehnya dipakai untuk apa? Venue, tempat kumpul-kumpul gathering pengusaha muda, terus sama untuk homestay gitu. Kan kalau pengusaha kan biasanya aduh nggak ada duit gitu ya. Makanya Kak Indah akan mengasih tempat untuk mereka yang mau. Nggak tahu apaan sih Mami. Ngaon. Udah ya nasi. Lapar ternyata dia. Enggak, udah cukup. Mimi itu airnya. Jadi entrepreneurship homestay adalah ya tempat menginap untuk para pengusaha tersebut dengan biaya yang terjangkau ya. Nah, yang namanya biaya terjangkau ya rumahnya juga seadanya gitu ya. Tapi pun lagi ini karena kalau misalnya lagi jadi homestay, dia itu yang disewakan adalah satu rumah ya, nggak mungkin itu sewanya cuma satu kamar hungkul kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya dia akan lebih fit kalau orangnya banyak kan, misalnya grup 10 orang kah, 7 orang kah, nah itu akan lebih fit ya. Karena kalau misalnya cuma disewa sama satu orang atau 2 orang, aduh kemahalan. Gitu. Jadi memang untuk grup aja. Gitu deh. Jadi apa sih kalau venue-nya kayak gimana keunikannya gitu ya? Value apa yang mau kalian angkat? Rumah Aceh menjadi atau rumah beserta halaman dan fasilitas di dalamnya yang untuk berbagai keperluan seperti grup homestay harian, event-event seperti ulang tahun, akikah, arisan gitu ya. Udah pernah dicoba dan berhasil gitu ya. Dengan keunikan nuansa tradisional budaya Aceh yang sudah jarang ada di kota-kota besar seperti Banda Aceh ini. Gitu ya. Oke? Budaya Aceh dan Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.